Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Sri Lestari bersama dengan teman saya Dian Lestari dan Astrid Normalita Sari. Kami dari mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pentingnya penguasaan ilmu. Sebelum masuk pada materi pertama, saya akan menjelaskan 3 pandangan kaum muslim terhadap Al-Quran. 1. Al-Quran membuat seluruh bentuk ilmu pengetahuan termasuk disiplin-disiplinnya. 2. Al-Quran itu semata-mata sebagai kitab petunjuk dan di dalamnya tidak ada tempat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Al-Quran mengandung prinsip-prinsip umum segala aspek kehidupan termasuk iptek. Masuk pada materi pertama, isyarat Al-Quran tentang pentingnya penguasaan iptek. Terdapat 7 iktibar dalam bidang iptek yang terdapat dalam Al-Quran. 1. Penggalian lubang di tanah, mengubur mayat dan menimbunnya, seperti yang dipelajari Qabil dari perbuatan gagak setelah ia membunuh saudara kandungnya. Terkandung dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 30-31. 2. Pembuatan dan melayarkan kapal yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam pada masa menjelang air bah datang, sehingga terjadi banjir besar. Nabi Nuh dan umatnya yang setia selamat dari banjir tersebut. Terkandung dalam Quran Surat Al-Hud ayat 36-44. 3. Menyucikan, meninggikan pondasi dan membangun Baitullah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu oleh Ismail. Terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 124-132. 4. Pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi oleh Nabi Yusuf. Terkandung dalam Quran Surat Yusuf ayat 55-56. 5. Pelunakan besi dan pembuatan baju besi, serta pengendalian dan pemanfaatan bukit-bukit dan burung-burung oleh Nabi Daud. Terkandung dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 80. 6. Komunikasi dengan burung, semut, dan jin, pemanfaatan tenaga ain untuk transportasi, pemanfaatan tenaga burung untuk komunikasi, mata-mata untuk tentara, tenaga jin untuk tentara, dan lain-lainnya oleh Nabi Sulaiman. Terkandung dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 81. Quran Surat Al-Am ayat 15-28, Quran Surat Saba ayat 12-13, dan Quran Surat As-Sod ayat 34-40. 7. Penyembuhan orang buta, berpenyakit lepra, dan telepati oleh Nabi Isa alaihissalam. Terkandung dalam Quran Surat Ali Imran ayat 49-50. Ada 2 sikap terhadap iptek. Yang pertama, melihat berbagai perkembangan iptek dan kecenderungannya secara utopistik, oportunistik, berlebihan, dan beranggapan mestinya begitulah kehidupan modern, dan menganggap iptek sebagai variabel perubah yang bersifat mutlak dan dominan. Yang kedua, melihat berbagai perkembangan iptek dan kecenderungannya secara distopistik, pesimis, dan cemas berlebihan, dan melihat perkembangan iptek sebagai sumber bencana bagi masa depan manusia, dan penuh dengan kekhawatiran, iptek akan mencabut kebudayaan manusia dari akarnya, mencabut nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Lanjut pada materi yang B, kewajiban muslim menggali ilmu pengetahuan. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Islam. Islam adalah agama yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua sumber ini berperan dalam penciptaan dan pengembangan sains. Berikut adalah ulasannya. 1. Prinsip-prinsip seluruh sains terdapat dalam Al-Quran. 2. Al-Quran dan As-Sunnah menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan sains dengan menekankan kebajikan dan keutamaan menuntut sains. Pencarian sains dalam segi apapun berujung pada penegasan tauhid dan keesaan Tuhan. Lanjut pada fungsi sains. Ada 2 fungsi sains dalam pentingnya pengembangan ilmu. Berikut adalah ulasannya. Yang pertama, sebagai bekal Allah kepada Adam, dengan sains manusia memahami alam sekitarnya dan membangun bumi serta memenuhi tugasnya sebagai khalifah. Yang kedua, dengan sains
manusia memahami dan merasakan kehadiran Allah SWT dalam hidupnya, sehingga menjadi lebih bertakwa kepada Allah SWT. Mengembangkan ilmu. Ada 2 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pengembangan ilmu. Yang pertama, Quran Surat Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midada kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau syi'na bimislihi madada. Artinya, katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Yang kedua, Quran Surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Moral Study Islam Classic, Medieval and Contemporary. Menurut Madiksi and Syed Hussein Nazar, hanya ada beberapa madrasah saja yang mengajarkan bidang sains yang diharamkan pada madrasah-madrasah Sani, seperti filsafat and sains eksakta. Yang kedua, menurut Ibnu Butlan, menggambarkan klarifikasi sains dalam bentuk segitiga, di mana sisi sebelah kanan adalah sisi agama atau sains agama, sedangkan sisi sebelah kiri adalah sains filsafat dan alam. Dan yang terakhir adalah sisi bawah adalah sains kesusastraan. Klarifikasi sains. Yang pertama, menurut Khaldun, klarifikasi sains itu ada 2 kategori. Yang pertama, sains nakliyah, yaitu Al-Quran, hadis, fikih, kalam, tasawuf, dan bahasa. Yang kedua, sains akliyah, yaitu logika, filsafat, kedokteran, pertanian, geometri, dan astronomi. Selanjutnya, menurut pendekatan Burhani, yaitu bersumber dari alam sosial dan manusia dengan pendekatan filsafah dan sains. Selanjutnya, menurut pendekatan Bayani, yaitu bersumber dari nas, teks, atau wahyu dengan pendekatan bahasa. Lanjut, menurut pendekatan Irfani, yaitu sumber dari pengalaman keberagamaan atau ar-ru'yah al-mubashirah dengan pendekatan hati dan intuisi. Lanjut pada materi pentingnya penguasaan ilmu menurut ulama. Ada 3 ulama yang menjelaskan tentang pentingnya penguasaan ilmu. Yang pertama, Al-Ghazali dalam kitabnya Ihnyal Ulmu Al-Din, Fatatu Al-Ulum, dan Ayuha Al-Walad menaruh perhatian akan penyebaran ilmu pendidikan, karena beliau yakin pendidikan adalah sebagai sarana untuk menyebarluaskan keutamaan, memberikan jiwa, dan sebagai media untuk mendekatkan umat manusia kepada Allah SWT. Yang kedua, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membuat kaum muslim percaya dan meyakini Tuhan dengan mempelajari Al-Quran dan ilmu pengetahuan keagamaan. Yang ketiga, Al-Farabi menyatakan bahwa pendidikan merupakan media untuk mendapatkan serangkaian nilai, pengetahuan, dan keterampilan praktis bagi individu dalam periode dan budaya tertentu. Tujuannya untuk membimbing individu menuju kesempurnaan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.